Halo semua, balik lagi di podcast Enosfer 2021 Presented by SMA Negeri 1 Cibinong. Hari ini kita kedatangan tamu bukan satu jurusan aja, tapi satu fakultas langsung datang hari ini tuh. Kira-kira ada yang tahu nggak bisa fakultas apa? Bolehlah langsung kenalan dari fakultas mana? Kita dari fakultas apa ya, fakultas MIPA. Kalau gue MIPA, nama lu apa? Oh, beda-beda ya namanya. Kalau gue FSM. Kalau gue dari MIPA UI 2019 jurusan kimia. Namanya siapa? Namanya Nabil. Nabil. Sudah Nabil. Kita lanjut Cinda. Nama gue Cinda dari Matematika Undip, tapi namanya bukan FMIPA, FSM. Sebenarnya sama, Fakultas Sains dan Matematika. Cuma nggak tahu kenapa diubah. Tadinya dulunya juga Fakultas Matematika IPA. Berubah nama ya berarti ya? Iya, cuma berubah nama. Kalau lu mah Gue malah dari FMIPA UNJ, dari biologi. Apa UNJ. Berarti beda-beda kamu semuanya. Banyak nih berarti pertanyaan yang bisa. Kan? Ya, oke. Sebelumnya terima kasih ya udah nyempatin waktunya hadir di podcast Enosfer 2021 ini. Gue mau nanya nih sebelumnya, kalian masuknya kan jalurnya kan beda-beda lah, beda kampus, berarti jalur masuknya beda kurang lebih. Buat dari Malah deh, lu masuk jalur apa? Gue jalur mandiri permaba. Permaba. Gimana tuh sistem permaba? Kalau tahun lalu, tahun lalu. harusnya kan ada tes yang sainteknya, ya. Tapi karena corona, jadinya cuma TPA doang. Oh, TPA doang. Iya. Kalau lu Masuknya lewat mandiri. mandiri. Pakai apa tuh? Gelombang 1. Kalau yang pas angkatan gue kan ada gelombang sampai gelombang 2 ya. Iya. Sampai gelombang 1. Nomor 1, tesnya pakai apa? Tesnya pakai rapot. Oh, rapat aja ya. Kalau lu Bil? Kalau gue SNM. Tadi suram banget aja SNM kayak menyesal gitu mau masuk kimia tuh. Ya gitu dong. Semangat dong. Ya gue SNM. Ya udah SNM. Soalnya berapa tuh kalau mau masuk SNM? Nggak tergantung sih. Kalau gue kan main paralel gitu kan. Jadi atas gue tuh atas gue banget ngambil kimia UI juga kebetulan sama bahwa gue ngambil kimia UI. Nah itu gue udah kayak hopeless gitu kan, nggak bakal masuk nih gue nih, nggak bakal masuk. Terus pas pengumuman masuk gitu kan, gara-gara Seneng nggak tuh? happy dulu aja. Karena mukanya suram banget nih dari tadi ya. Salah kan tadinya salah. Oh gitu. Jadi di sini dong. Itu rahasia pribadi aja. Rahasia pribadi. Jurusan kalian ini kan macam-macam ya. Di pasti tiap kampus fakultas MIPA-nya beda-beda dong. Ada mungkin di kampus A isinya apa aja, kampus B apa aja, C apa aja. Boleh deh dari Nabil. Kalau MIPA UI itu dia ada 9 jurusan sama 6 departemen. 9 Jurusan sama 6 departemen. Jadi departemen matematika, departemen biologi, fisika, kimia, geografi sama geoscience. Nah, dari departemen tersebut menaungi jurusan masing-masing. Kayak misalnya kalau di matematika tuh ada 3 jurusan. Ada statistika, aktuaria, sama matematika. Di geoscience ada 2 jurusan, geofisika sama geologi, tapi sisanya 1 jurusan aja gitu sih. Sistem misalnya gimana tuh? Kan ada kebagi-bagi ya. Iya. Berarti dari departemen dulu baru masuk jurusan. Enggak, kalau misalnya di UI dari awal lu udah milihnya jurusan. Jadi departemen itu sebagai apa ya? Tiang penyangga lo buat informasi ke fakultas aja, karena rumpun lu tuh sama, pembelajaran lu sama. Kayak misalnya satu departemen itu biasanya semester 1 sampai 4 itu belajar sama gitu loh. Semester 5 baru ngambil per jurusannya gitu. Kalau kayak satu jurusan per departemen ya sama ngambilnya semester 5, cuma tetap satu jurusan. Itu doang sih. Berarti dari awal udah milih jurusan. Udah dari awal Departemen jurusan. itu kayak ibaratnya Rumah lu aja lah. buat nampungin suara lu mungkin ya. Iya. Kalau dari lu Cin, di Undip gimana sih FSM itu? Ada teknik informatika, ada statistik, bio, kimia, fisika, matematika. Tapi kalau nggak salah ya, yang baru tuh ada bioteknologi. Bioteknologi ya bro. Teknik informatika masuknya FSM tuh. Iya, masuknya FSM. Gue juga nggak tahu kenapa masuk ke teknik. Kira Nggak masuk teknik. selama ini teknik informatika. Oh sama kayak Unpad berarti. Unpad ya. Unpad, soalnya kan dia nggak ada teknik kan. Nah bedanya Undip ada teknik nih. Teknik nih. Jadi tanya rektor Undip aja gimana? Sanda Undip. Apa yang ada? Untuk malah di UNJ sendiri gimana? Kalau di UNJ itu ada 10 jurusan. 10 jurusan. Iya, di FMIPA-nya. Daripada UI. Iya, soalnya kampus pendidikan kan, jadi ada Iya. pendidikan biologi, pendidikan kimia. Itu masuknya FMIPA. FMIPA juga. Iya.
Kira pendidikan. Tapi misah-misah, nggak gabung. Jadi matematika sama pendidikan matematika itu misah. Misah. Iya, tapi kalau buat biologi biasanya kalau ada acara masih nyambung. Masih nyambung, Iya, gitu. disatuin pesertanya. Tapi udah beda kan jurusannya? Jurusannya beda, himpunannya beda. Cuma kadang kalau ada acara Masih gabung. nyambung gitu. Tapi kalau misalnya ininya sama gak? Apanya? Gelar Gelarnya beda. Beda. Kalau pendidikan SPD. SPD. Beda ya. Jadi gitu ya. Jurusan-jurusan di kampus-kampus tersebut lah kurang lebih. Di UI ada 9 jurusan, di UDIP dan Berapa ya? Matematika, statistik, banyak banget. masih itu saja. sekitar 7. 7 ya kalau nggak salah 7. Kalau salah ya maafin. Di Malang tadi di UNJ ada 10 ya. Oke. Ada statistika juga sama ilkom. Iya ya. Buat nih awal masuk kuliah kan tadi udah ya cara masuknya. Perasaan kalian gimana sih diterima jurusan itu? Seneng kah atau ya udah? Apa emang itu dari awal jurusan yang kalian pingin gitu loh? Jadi bangga gitu. Apa karena gue ini mah pelarian doang jurusan ini. Kayaknya semua anak MIPA tahu deh perasaan masuk MIPA. Maksudnya, gue merepresentasikan anak MIPA. Maksudnya anak MIPA pasti kalau udah masuk MIPA, adalah yang seneng kalau emang niat banget. Kalau nggak niat banget paling kayak yang ya udah gue yang penting masuk kuliah gitu loh. Jalanin aja. Awalnya jalanin aja. Tapi ketika kalau gue ngerasa nyaman itu ketika gue udah tingkat 2, gue masuk 3 semester. Kenapa? Kayak gue udah nemuin apa yang gue cari. Kayak sebelumnya gue nggak tahu tuh. Misalnya kalau gue kimia kerjanya apa sih gitu kan? Masih Gue nggak tahu. Gue belajar apa gue nggak bisa. Apalagi kalau di Mayat kimianya gurunya begitu kan. Gue belajar sendiri lah, mandiri istilahnya. Di situ gue ngerasa kayak ya salah jurusan. Tapi ketika gue kenal teman-teman gue yang belajar bareng, terus juga organisasinya keren-keren, terus banyak kegiatan luar, baru ngerasa nyaman. Iya gue rasa, oh gue punya temen nih. Ketika gue lagi jelek, temen gue ngerangkul gue loh, dan disitu gue rasa, oh ini keluarga gue, baru kayak gitu. Berarti baru nyaman lu di semester 3 tahun tingkat 2 ya. Kalau lu Cin masuk Karena masuknya daring, jadi kayaknya sama sih kayak anak-anak SMA baru masuk daring perasaannya. masih feel-nya belum dapet ya. Belum, nggak ngerasain jadi mahasiswa gitu, belum ngerasain karena masih daring online. Tapi Belajarnya juga nggak jauh beda gitu sama SMA. udah masih jadi sama. ngeliat dari Jadi lu ngeliat belum laptop dapet aja. feel di jurusan masing-masing ya pengalaman tidak masih kayak ini masih online loh. Gue masih pelajaran juga masih belajar SMA, belum ada feel-nya, feel khusus ya. Belum ada kegiatan mahasiswa lah istilahnya. Iya. Biarpun cutting tetap ngasih tahu nanti tuh bakal ada acara ini, ada acara nanti ini. kagak kelihatan tuh gimana kacamatanya. Ini masih Tapi tetap aja sebagian acara-acara itu tuh dijadiin online yang harusnya kita turun ke lapangan, nginep-nginep kayak gitu dijadiin online semua. dia Orang aspek gila. ya. Kalau aspek enggak sih kan kalau biologi ada tuh ada acaranya yang cara pengambilan data harusnya nginep tapi dijadiin online gitu. Membuat penelitian berarti ya. Jadi ngaruh banget ya nih ya. Online nih sebenarnya nggak nyaman lah buat semuanya. Gue nyaman. Ada nyamannya, ada enggaknya. Ya plus minus. Apa sih yang bikin gak nyaman? Kalau gue sendiri, gue bilang gak nyaman. Kalau dari lu tadi bilang nyaman, aneh sendiri. Gue nggak merasa nyaman kuliah offline. Online, Gue nggak merasa nyaman kuliah online. Gue rasa nyaman-nyaman aja kuliah online tuh, santuy. Karena ya Waktunya susah. sih. Pertama, gue udah ngerasain kuliah offline, bener-bener kegiatan banyak banget. Acara kampus selalu ada. Apalagi kita maba harus dituntut, lo harus ikut ini, harus ikut ini gitu kan. Karena masih rakain ospek gitu loh. Lo nggak bisa bilang, gue sakit, sakit bullshit gitu kan. Tuh Kalau offline, lebih santai. online gue bisa tidur sepanjang hari. Pertama, gue bisa ngulang materi dosen. Lo ketika lo kuliah offline lu nggak ngerti ya udah nggak paham. Kalau online lu masih bisa yang direkam ulang tuh masih bisa dipelajarin. Itu mungkin ya. Terus kalau jam tidur, aduh itu mantep banget. Gua waktu kuliah offline jam tidur gue paling cepat jam 3 pagi. Gue kuliah jam 8. Karena gue PP, gue naik kereta jam 7 dari Cibinong. Itu berarti jam 6 gue udah berangkat dari rumah. Berarti gue cuma tidur 2 jam per hari. Itu kalau offline. Kalau offline. Terus kenapa lu nggak ngekos aja? Kalau mah bacok, anak Cibinong ngekos kagak bisa. Nanggung gitu. Nanggung ya sebenarnya ini benar. Jadi mungkin kalau solusinya kalau dia nggak capek nggak bolak balik. Ya ngekos. Karena ya udah ngekos aja kalau emang mau ngekos. Kalau ada duit lebih dan Iya. kalau Sebenarnya ngekos UI nggak semahal itu. Kalau lu bisa nyari yang murah.
Masa banyak kosan yang di under 500.000 tuh banyak sebenarnya. Tapi tersembunyi. Nggak tersembunyi ya, lu mau nyari aja karena kan kayak orang udah nyari satu, nyari dua, nyari tiga capek pegel ya udah. Apalagi bareng orang tua kan gak enak jadi ya udah dah ini aja gitu kan. Biasanya orang-orang pada semester 2, semester 3 pada pindah kos karena dinilai kayak agak mahal gitu kan. Apalagi makin atas kita penelitian segala macem makin itulah. Itu ada rencana buat ngekos nggak nanti? Walaupun di rumah. Ada nanti waktu gue ada penelitian. Karena penelitiannya pasti gue bakal nginep di kampus, ngeliatin reaktan tuh kan. Gitu sih. Lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Suka dukanya di jurusan kalian masing-masing. Mau dari siapa? Dari Cinda nih belum pernah pertama nih. Suka dukanya sukanya itu balik lagi ke diri masing-masing ya, kayak lu masuk jurusan lo tuh benar apa enggak. Karena kalau gue sih ngerasa gue tepat milih jurusan gue Sesuai minat lu ya? sesuai, jadi senang-senang aja. Cuma namanya susah pasti susah pelajarannya. Apapun pelajarannya ya, kalau lu nggak niat ya pasti susah. Cuma gue bersyukurnya gue nggak bikin laporan segala macam gitu ya. Kalau laprak. Iya, nggak ada praktek segala macam. Jadi tugas gue udah cuma soal gitu. Tapi di semester atas kira-kira ada nggak laporan? Ngetik kan? Mungkin Ketik ada semua. kali ya. Saya kalau di UI matematikanya matematika tuh ada praktikum, tapi praktikumnya kayak komputer, ngetik. Mungkin sekarang lagi daring, jadi tugas gue cuma soal-soal doang kali ya. Mungkin ya karena dari. Kalau lu mah suka dukanya. Kalau sukanya gue dapet kelas yang enak banget sih, jadinya kebantu banget di pelajarannya. Kalau nggak bisa nanya. Terus kalau buat pelajarannya bener-bener kayak masih sama kayak SMA, kayak ngulang lagi. Satu tuh masih ngulang ya? Iya, kayak ngulang lagi. Oh enak ya, lanjut. Iya, enak kayak gitu. Emang Dewi enggak ada? Oh enggak. Kalau nggak enaknya ya paling lapraknya itu. Bener sih lapar capek banget. Kalau gue, karena gue suka nulis, jadi laprak tuh kayak bukan masalah gitu loh. Kayak ya udah ngerjain laprak aja gue seneng. Karena yang bikin gue seneng di kimia tuh praktikum. Karena gue suka praktikum, gue seneng kayak bikin bom, bikin reaksi, kayak ada meledak-ledak tuh gue Iya, seneng. dia kan kimia. Nah, gue tuh yang nggak sukanya itu laprak fisika. Jadi gue dapet laprak fisika. Iya, jadi ada praktikum fisika, ada fisika dasar, kimia dasar, sama praktikum kimia mesti dapet mantap. semua. Jadi seminggu tuh kalau barengan praktikumnya jadi ada 3-4 laporan. Wah ini berat ya? Ada Kalau gue laporan cuma dikasih, awal ya udah sama kimia laporan doang, udah praktiknya kimia doang. Berat juga benernya lapar. Terus kalau laprak, sebenarnya laprak tuh dikit. Kalau lu nggak nyontek, kalau lu nyontek ya banyak, karena lu nyontek sumbernya udah, menurut tuh sumbernya udah bener kan. Lu nyontek ya udah itu banyak pasti. Kalau dikit lu tau poinnya, ya udah dikit jadinya. Terus juga senengnya di kimia itu ya tadi gue bilang banyak banget praktikum yang seru-seru segala macam. Palingnya nggak enaknya lu nggak expect bakal sesulit itu gitu loh, bakal sesulit itu buat lulus matkul, bakal sesulit itu buat mengerti tugas. Kayak mereka lu pada berdua bilang kalau misalnya lu kuliah semester awal itu ya sama kayak belajar lu SMA. Kalau gue enggak, semua anak kimia pasti tahu kimia dasar itu bukan kimia SMA. Sama sih gue juga MTK Ya kan, beda bukan beda sama banget SMA. kan. Maksudnya itu kayak ya lu punya basic di SMA tapi itu tuh belum cukup sama sekali buat. Berarti kalau lu mau masuk jurusan ini harus belajar lebih dalam sedikit. Nah, itu betul banget. Enggak sedikit sih, banyak. Banyak karena kayak dulu kan kayak gue udah tingkat 2 nih, udah mau tingkat 3. Dulu tuh gue mikirnya ya udah gue nggak usah belajar, nanti aja ketika udah masuk. Pas udah masuk sengok karena ketika ngelihat teman-teman lu lebih pintar, jiper, Nah, ketika iya sih, ngelihat insecure. lu gak bisa ngerjain, teman-teman lu bisa, terus akhirnya lu nyontek, terus orang first impression lu goblok gitu kan. Orang gak ada yang mau ngajak lu jadi teman kelompok dan lain sebagainya. Itu sih menghindari itu aja. Kalau yang lucu tuh di MTK pas kita karena tugasnya gitu ya, cuma soal ngebuktiin rumus, logika gitu kan. Jadi pas kita ada ospek disuruh tugas gitu kan, tugas buat laporan ini, buat esai ini dan lain sebagainya, kita bingung sendiri nyari kata-kata. Karena Aduh nih, kebiasaan angka semua ya. jadi kalau misalnya kerja kelompok gitu kan, udah tahu poin-poinnya ini, tapi gimana cara ngembangin jadi kata-katanya tuh susah, bingung sendiri. Biasa ngetik angka, Ngetik angka, ya. apa ini? Ya sih tugas ospek di awal-awal emang rada banyak. Tapi cuma seminggu doang sih, sisanya udah nggak ada lagi. Wah enak ya,
Saya 3 bulan tugas aspek full. Enggak, seminggu doang. Beda. Bener-bener cuma Offline seminggu. gue offline Beda soalnya. kampus, beda kebijakan Iya. mungkin ya. Kalau- Oh sama ini, kalau di kimia tuh semua tulis tangan, nggak ada ngetik. Oh, di kimia. Iya, tapi Ini kalau tulis praktikum tangan. kimia Tulis tulis tangan, sisanya enggak ngetik. Oh, Nggak ada jadi ngetik gimana sama tuh? Tulis tangan apa? Tulis tangan di scan gitu. Berarti enak juga ya? Nggak enak sih tulis tangan. Enak kalau teorinya ngitung. Kalau Ya Kalau kalau teo- gitu nggak enak kan ya. Gampang menulisnya. kalau rumus mendingan pakai tangan, tapi kalau laporan gue rasa enak sih laptop sih. Karena lebih simpel kan, dia masuk capek lo laptop pakai tulis tangan. Enggak, susah, bukan capek, susah aja. Enggak lurus. Karena itu tinggal copy doang ya. Kayak kita kan sekarang mikir dulu, ngertiin dulu satu-satu. Iya. Nih pertanyaan terakhir nih buat di sesi ini. Harapan dan cita-cita kalian ke depannya setelah lulus apa sih? Ini prospeknya gak ditanyain dia? Ya nggak apa. Itu nanti deh. Ayo. Iya. Simpen dulu. Apa ya? Kalau gue pengen banget kerja di bukan ahli sih, kayak laboran tambang minyak gitu kan. Gue pengen banget. Kalau nggak di situ gue pengen jadi research and development suatu perusahaan gitu yang ngembangin produk. Itu yang paling tingginya lah. Mentok-mentok kalau nggak dapet ya udah gitu. Gue ngambil pasti kan kita punya ini ya, punya plan sendiri-sendiri. Paling gue kalau misalnya nggak dapet perusahaan yang gue emang inginkan ya udah lanjut S2 dulu aja. Ngambil nggak kimia lagi gitu loh, ngambil tekim atau ngambil mene yang seenggaknya nyeimbangin ilmu gue, karena ilmu gue yakin gue nggak kurang, bukan di ranah gue kalau misalnya gue ngerasa kayak gitu. Itu sih. Benar. Kalau lo Jin gimana? Kalau gue karena masih baru mau masuk semester 2 ya, jadi baru Belum kepikiran. baru dapat informasi dari bukan alumni sih. Kan kalau di UNIF kemarin matematika UNIF sendiri tuh kayak ada tradisi pelantikan warga matematika gitu. Jadi kita setiap hari tuh meet sama beda-beda angkatan. Jadi tuh kita meet sampai angkatan 2015. Jadi 2015 rata-rata udah pernah kerja kan. Paling dapet informasinya baru dari situ doang. Tapi untuk Belum gimana kebayang sekarang, kalau sekarang sih belum. Kalau lu mah Iya, sama sih belum kebayang. Yang pasti gue pengennya yang masih berhubungan kayak sama laboran-laboran kayak gitu. Berarti lu pengen juga ya di penelitian lu pengen kan? Oke deh, kita tutup dulu sesi kali ini. Ya, balik lagi di podcast Investor. Sekarang kita masuk ke sesi Q&A bersama Fakultas MIPA. Walaupun beda-beda ya namanya, kasih Fakultas MIPA deh ya kasih. Gak apa minta. Nggak apa-apa, nggak rasis tidak, santai. Oke, pertanyaan pertama. Sebenarnya ini udah ditanyain ya tadi di awal. Jurusan-jurusan di FMIPA apa aja? Udah ada yang skip aja pertanyaan ini. Buat nih pertanyaan. Sesulit apa sih belajar di ilmu murni itu? Mau dari siapa nih yang mau jawab? Dari yang junior dulu deh, gue mal. Sebenarnya sulit atau enggaknya itu tergantung sih sama diri kitanya. Gimana mau belajarnya, masuk ke apa enggaknya. Tapi kalau misalkan nih udah masuk terus gak suka, kan jadinya malas belajar. Jadi pasti nganggepnya susah. Tapi kalau udah suka tuh Berarti harus suka dulu ya? iya. Tapi kalau nggak suka, susah dong. Itu sih kenapa masuk situ kalau nggak suka. Berarti jangan terpaksa masuk MIPA. Oh, betul banget tuh. Harus ada niat. Daripada berat kan nanti. Kita emang berat Itu sih. di sini. Ya, buat Cinda gimana sih? Sulit apa sih lu di matematika Undip? Kalau kata gue sih semuanya sama ya, pasti susah namanya, apalagi matematika, hitungan gitu. Tapi balik lagi sama kayak Mala, jadi kita harus suka dulu, karena kalau saya sesulit apapun, kalau saya udah suka akan mau ngerjain gitu. ngerjainnya. Walaupun nggak enjoy juga sih, tapi minimal ada keinginan gitu loh, ada niat gitu. Karena Makanya- emang susah sebenarnya. Makanya dari sekarang buat adik kelas kan masih ada waktu nih buat kalian nge-explore lagi kalian tuh Minatnya di mana? maunya minatnya di mana, Jadi, skillnya di mana gitu. Pikirin ulang ya. Kalau bener-bener masuk pikirin. MIPA. Pikirin ulang buat Jangan kelas 12 ya. asal masuk.
harus suka dulu sama jurusannya. Kalau gue nggak sependapat sih sama yang dua tadi. Kalau menurut gue, karena gue di tingkat 2, temen gue udah banyak yang ngilang, terus gue udah kayak ngelaksanain apa ya, nanya-nanya sama anak-anak FT, Fasilkom gitu tentang jurusan kita masing-masing. MIPA tuh bisa dibilang jurusan ilmu murni tuh sulit banget dibandingin jurusan engineering, karena lo ngebuktiin suatu rumus yang anak engineering udah pakai. Dia cuma gua gak bisa bilang cuma, dia pakai pengaplikasiannya, kita pakai pengaplikasiannya juga, tapi strukturnya beda. Kita lebih minor, dia lebih major gitu kan istilahnya. Emang makanya yang minor tuh lebih sulit dibanding major. Terus gue bisa bilang sebenarnya tuh bukan lo harus suka sama jurusan. Kalau lo udah kecemplung mau nggak mau, lo suka nggak suka harus di situ gitu loh. Harus jalanin. Yang harus lo cari di situ adalah rasa nyaman. Apa sih yang bikin lo nyaman? Kalau gue dan teman-teman gue, hal yang bisa bikin kita nyaman adalah temen. Benar sih. Emang kalau lo kuliah nggak punya teman susah. Bener Susah. Lo emang super jenius ya. Karena ketika lo nggak punya temen, lo nanya tugas, lo nanya ketinggalan tugas segala macam. Kalau nggak punya teman susah. Iya, Karena kemana? kalau di jurusan tuh pasti ada namanya peer group gak sih? Peer group lo sendiri. Kalau lo nggak punya peer group, lo bakal loneless. Kalau udah loneless, lo mau ngapain? Lo mau ikut organisasi ngeliat ada peer group itu ya nggak mau. Lo mau ngembangin diri pun jadi sulit gitu loh. Jadi emang yang menurut gue yang paling penting tuh rasa nyaman. Apa sih yang bikin lo nyaman di situ? Bukan cuma sekedar suka sama jurusannya, tapi nyaman juga. Karena nyaman tuh nggak bisa diperoleh dengan secara singkat gitu loh. Bisa setahun, 2 tahun, bahkan ketika baru lulus, baru bisa ngerasa nyaman sama jurusan Jadi tersebut. harus nyaman dulu ya. Kalau lo mau ngerasa jurusan itu enteng atau mudah lah paling nggak, lo harus ngerasa nyaman dulu sama jurusan lo. Beda sama ini harus suka. Berarti kalau kata orang kuliah tuh sendiri-sendiri itu nggak benar ya? Itu nggak benar. Oh. Kalau di MIPA ya, apalagi ini kita adalah prak dan kita harus benar-benar butuh cutting buat melihat lapak segala Jadi macam. cutting tuh pasti kalau ada apa-apa bilang ya. Jadi kalau kita butuh nih, kayak ada laprak apa, Kak kalau ini gimana, pasti cutting bantuin. Berarti relasi benar-benar butuh ya. Iya. Dan apalagi kayak ada ikatan alumni kan pasti lo mau nyari kerja segala macam, ikatan alumni lo pasti bantu. Jadi ya emang support satu sama lain, nggak ada yang namanya lo ditinggal. Sebenarnya kalau emang lo punya temen yang enak gitu loh, lo mau ikut organisasi aja deh, jangan jauh-jauh. Lo kalau ngeliat temen lo, di situ ada dia, nggak jadi ikut ini dah. Kalau lo punya temen, gue gitu aja deh ikut ini, kan jadi lebih enak ya. Lo jadi ada motivasi sendiri. Oh temen gue bisa gini, gue juga mau kayak gini. Kalau sendiri, ya udahlah yang penting gue lulus aja tepat waktu. Itu kan Rasa pikirannya. nyaman beda-beda. Semua orang beda-beda tipe orang. Kalau lo mungkin teman, lo mungkin emang ada pelajaran yang mana karena pelajarannya. Enggak juga sih sebenarnya teman juga, cuma karena itu Belum masih ketemu. daring gitu. Susah. Jadi bingung juga ngejelasinnya. Jadi rasa nyaman dulu ya sama jurusan yang itu biar bisa rasa miliknya. Karena SMA sama kuliah 100% beda. Beda banget. Ini deh, seberapa sulit sih perbandingannya pelajaran SMA sama pelajaran kuliah mulai dari lo Bil? Gak bisa dibandingin. Tingkat kesulitannya aja deh bandingin. Jauh banget karena kalau gue di kimia sendiri, gue belajar kimia di SMA, dibayangin jadi bawang, kulit bawangnya aja belum kekupas. Masih berarti di SMA tuh baru luarnya banget ya? Iya baru ngeliat doang, oh itu bawang gitu. Oh, itu bawang. Iya belum dikupas. Kalau udah masuk kimia, dari kimia dasarnya doang, Iya. baru kekupas satu. Itu bener-bener makanya anak MIPA bisa kerja di mana aja karena analytical thinking kita tuh bener-bener jauh banget. Karena apa yang kita pelajari di SMA sama mungkin semuanya. Cuma bedanya kita bener-bener banyak banget analisis bukan aplikasi. Jadi yang bikin otak kita tetap jalan terus karena analytical Analisis. thinkingnya. Betul. Proses analisis otak. Iya. Nilai deh seberapa susah misalnya SMA 1, kuliah berapa skala angka? Kalau SMA 1 yang penting aktif kan nih soalnya. Kita Kayak aktif. ngerjain tugas ini Ya, misalnya udah. nilai di SMA 1 nih skala susahnya jurusan kimia 1, di kuliah berapa tuh nilai angkanya? Maksudnya semakin tinggi semakin susah. Iya. 10 deh. 10. Tuh, berarti 1/10 ya. Tergantung kampus sih, balik lagi. Iya kan kalau Kanabil semester 1 juga udah belajar kimianya udah Iya. banyak gitu. Kalau lu mah Kalau gua kayak kimia dasarnya cuma dapat 4 bab apa 5 bab gitu. Jadi enggak. dan itu udah pernah dibahas dikit-dikit sih di SMA. Iya. Jadi nggak terlalu ini kalau buat kimia ya, dasar. buat masih awal-awal masih nggak terlalu. Kalau biologinya lumayan, soalnya Udah bahasnya mendalam. dari Campbell kan, jadi itu Campbell. semua udah dibahas gitu, walaupun bahasnya cuma sekilas-sekilas doang. Nilainya perbandingannya untuk biologinya aja deh.
misalnya di SMA 1, di kuliah berapa tuh poinnya? Mungkin masih biologi umum ya, paling 5 lah. Untuk semester awal ya? Iya. Kalau lo Jin? Kalau gua pokoknya yang di SMA lu harus ngerti, harus paham. Jadi di kuliah nggak mungkin diajarin lagi gitu yang ada di SMA. Terus kerasanya tuh setelah gua masuk, gua ngeliat soal SMA tuh kayak gampang banget. Oh ini gampang banget ya. Tapi dulu gua nggak ngerasa segampang ini gitu. Sekarang pas gua ngeliat soal SMA kuliah gitu, Susah. udahlah panjang. Nanti lu juga pas udah lulus, soal kuliah gini gampang. Tapi menurut soal SMA tuh ya udah kayak oh ini mah cuma gini doang. Iya. Padahal langsung ke kuliah, wah. Saya ini benar-benar dijelasin step-stepnya kan, bener-bener ternyata banyak yang jauh lebih sulit dari itu. Terus apa sih? Caranya tuh panjang banget. Nggak pendek. Kalau SMA kan paling satu soal satu halaman ya kan. Iya, Kalau kalau kuliah ini bisa lebih lah. Panjang. Kira-kira untuk skala angka misalnya di SMA 1 kuliah berapa tuh? Untuk lu sekarang nih masih semester awal. Udah 1:10 sih kayaknya. Masih awal udah 1/10. Jangan masuk matematika gitu. Masih awal. Indah ya. Yang penting kerjanya bagus, udah itu aja. Oke, ngomong-ngomong soal kerja nih, ada pertanyaan. Prospek kerja jurusan kalian gimana sih? Mau dari siapa nih yang jawab? Apa malah? Boleh. Kalau biologi itu bisa ke BIPOM, terus ke LIPI, sama yang lembaga-lembaga kementerian gitu-gitu. Terus yang di perusahaan-perusahaan gitu bisa sih. Perusahaan-perusahaan tuh masuk. Contoh perusahaannya deh apa tuh yang kira-kira masuk? Yang ada quality ininya. Quality control. Mm. Itu kayak perusahaan buku mungkin ya maksudnya. Kalau lo Jin, prospek kerja, yang lu tahu aja sih dari alumni kemarin kan lu tadi udah bilang katanya sempat meet alumni. Banyaknya dari ahli keuangan mungkin ya, terus aktuaris, astronom, Oh bisa masuk astronomi Bisa. dari matematika. ada ya bisa emang analis ya, banyaknya analis. Terus apa ya, nggak jauh-jauh dari bank sih. Oh rata-rata di bank berarti. Cuma ya banknya Bank. bank kayak Bank Indonesia gitu. Oh di BI ya. Berarti untuk mencari cuan di matematika bisa banget karena pembelinya luas. Kesempatan lebar lah. Cuma nggak di situ doang, maksudnya di luar itu juga banyak. Di luar jurusan matematika. Jurusan matematika juga bisa ya. Contohnya nih yang out of itu, out of jurusan lu. Kemarin ada yang jadi pengusaha kok banyak. Jadi kalau saya di Undip tuh dosennya suka ngirim gitu loh. Ini alhamdulillah alumni ada yang jadi ini gitu. Kalau saya jadi Baik pejabat banget, atau apa, Ini baik banget. iya semoga kalian nyusul apa gimana gitu. Dosen gua enggak Iya. beda kayaknya di kita. Gak ada dosen gue yang kayak gitu. Sama aja. Aneh. Untuk lu Bil, prospek kerja kimia gimana sih? Oh luas banget tuh ini. luas banget, sumpah luas Luas banget. apa sih emang? Bisa di mana aja. Dimana? Kayak semua perusahaan kan butuh kalau industri pasti dipakai. Kita kayak gue kan kimia tuh ada 5 peminatannya. Kimia organik, anorganik, fisik, biokimia sama analisis kan. Itu 5-5-nya prospeknya beda-beda. Kalau analis bener-bener literally bisa di mana aja. Kayak misalnya kayak lulusan SMAKBU bener-bener bisa di mana, pemerintahan bisa, BI bisa, segala macam bisa kan. Terus kalau misalnya anorganik itu biasanya ke tambang, minyak, terus kayak zeolit, mengukur batuan segala macamnya. Terus kalau biokimia itu biasanya ke mikrobiologi, ke R&D, ke KISI, QA. Terus juga kalau misalnya fisik dia banyak banget yang ngambil ke medis juga, ke biomedik juga segala macam. Pokoknya sebenarnya kimia tuh bisa kemana aja, cuman bedanya kita mau gelutin yang mana karena itu semua susah kan. Jadi emang harus ada yang digeluti satu gitu loh. Terus emang karena kimia tuh yang terlalu umum banget gitu. Semua mata umum sains kan masih umum banget. Mungkin emang kerjanya paling kayak emang oke, bisa dibilang high class, cuman dari kitanya pengennya kemana tergantung niatnya. Misalnya kalau gue pribadi kan maunya ke anorganic chemistry kan. Berarti gue emang pengen bener-bener ke minyak sama tambang, ke batuan gitu loh. Jadi emang gue concernnya di situ gitu.
Berarti prospek kerja lu nanti tergantung peminatan. Sebenarnya nggak tergantung minatan sih, tergantung lo nguasain yang mana. Karena kalau di kimia lo ngambil semuanya. Lo literally dari semester 1 sampai 7 lo ngambil semuanya. Ngambil fisik iya, biokim, organik, analis, semua lo ngambil. Yang paling yang ngebedain ketika lo mau skripsi, karena skripsi kan lo ngambil mata kuliah pilihan MKP kan. MKP lo ngambil lo yang penunjang aja, penunjang buat lo skripsi. Itu skripsi kan peminatan sendiri gitu sih. Berarti Beda kimia sama yang lain mungkin gitu. tergantung lu kuasainnya yang mana, itu akan menjadi prospek kerja lu juga sebenarnya. Ini ada yang mungkin kalian sulit jawab ya. Di alumni SMA Negeri 1 Cibinong ini ada nggak sih yang di ITB? Pengetahuan kalian Banyak banyak FMIPA ya? nggak ada. Nggak ada. Karena FMIPA tuh susah. Orang kalau masuk FMIPA bisa dibilang kayak terjun ke jurang gitu loh. Karena menurut SMA gampang-gampang aja, ketika masuk MIPA nggak segampang itu. Kayak yang tadi bilang. Kayak ini gua tadi SMA bilang. Baru ngeliat bawah nih. Iya. Terus itu baru masuk kuliah cuma ngupas satu-satu. Nah, masalahnya di perkuliahan banyak bilang kalau fakultas sains dan matematika itu dianggapnya sebelah mata lah istilahnya. Ya gampang lah, kentang masuk. Padahal kita paling susah buat lulus kayak gitu sih Dan menurut gue. sekolah yang gue lihat ini jurusan susah buat lulus. Susah buat lulus. Dan stereotipnya jujur aja ya, Jelek banget. susah kerja karena masih ilmu murni, lu perlu nempuh S2 padahal Enggak. bisa langsung kerja. Bisa langsung kerja. Benar-benar. Apalagi kalau misalnya banyak yang bilang pendidikan. Buat pendidikan itu udah di tangan gitu loh. Anak MIPA 100% sering banget ditawarin jadi guru les. Kita masih kuliah di semester 2, udah ditawarin jadi guru les. Maksudnya ya lu udah kayak gampang banget lah istilahnya buat nyari sambilan. Itu masih kuliah. Bisa sambil les lumayan juga. Lumayan, gue pernah kok sekali. Lumayan kayak 1,2, 1,3 per bulan. Itu lumayan banget. Itu lumayan banget. Status masih Mahasiswa semester 1. lumayan. Lumayan banget. Emang julukan FMIPA tuh Guru les. Guru ya. Padahal sebenarnya jarang banget sejarang itu yang jadi guru les. Tapi nggak sedikit juga sih. Enggak, kalau di gue jarang banget yang jadi guru Dari les. FMIPA UI jarang. Jarang banget jadi guru les. Banyak kan dari UI kemana sih emang larinya? Perusahaan industri manufaktur. Manufaktur. Iya. Pertanyaan kalian selanjutnya sebelum nanti motivasi ya. Untuk S2-nya bagaimana sih? Dari jurusan murni-murni kayak gini larinya gimana aja? Dari lu kan udah tahun tingkat 2 nih. Oh, gua kimia S2 bisa ngambil kimia. Nah, paling keren ini nih. Gue bisa ngambil Fakultas Kedokteran UI Di UI S2. dari kimia. Tapi bukan jurusan kedokteran, Apa tuh? biomedik. Oh, bisa biomedik. Biomedik dia bisa. Terus juga gue bisa ngambil FT, Tekim, metal. Gue bisa ngambil mene juga. Itu sih yang enaknya kimia, enaknya ilmu murni karena banyak. Gue bisa kemana aja, gue luas ngambil S2-nya. Kalau lu Cin dari matematika kira-kira bisa kemana aja sih S2-nya? sama bisa ke teknik, bisa ke jurusan yang sosial, juga bisa ke sosum gitu. Kalau lu mah sama juga. Paling masih ke yang murninya sih, yang rumpun-rumpunnya yang kayak mikrobiologi yang kayak gitu-gitunya sih. Masih rumpun lah ya. Jadi emang yang enak kimia sama ini matematika lebih luas lah jangkauannya dibanding biologi mungkin lebih spesifik lagi aja. Karena emang susah. Apa sih? Dulu udah belajar biologi itu pasti terus-terusan belajar biologi terus gitu loh. Kalau yang kayak gue kimia kan gue kemana-mana. Iya. Kalau yang matematika juga dia banyak pemrograman segala macam. Iya kemana-mana juga. Mungkin Udah fokus banget ke biologi. Jadi problem terusnya lebih baik di jurusan biologi juga. Ya deh, kita tutup DM-nya. Sekarang motivasi buat adik-adik kelas ini. Boleh deh motivasi. Kasih aja semangat atau kata-kata apapun. Silahkan. Lu dari siapa? Dari mana deh? Cinta dulu aja, Cinta. Ngobrol-ngobrol beda sih lu lagi nih. Ngobrol-ngobrol nih. Apa ya? Buat adik kelas yang pengen masuk FMIPA dipikirin lagi mau jurusan apa, karena pasti banyak banget yang bakal ngerasa salah jurusan di semester awal, apalagi situasi sekarang lagi online. Yang harus dilurusin adalah FMIPA itu bukan cuma jurusan yang gampang gitu, bukan cuma jurusan yang kentang buat masuk, tapi bener-bener susah buat lulus. Buat teman-teman yang emang pengen berminat buat masuk jurusan MIPA, dipelajarin lagi ilmu murninya, semangat terus.
bukan masalah nilai, bukan masalah cuan yang dikejar, tapi gimana caranya ilmu yang kita representasikan bisa berguna untuk orang-orang itu sih. Dari Cinda kasih deh semangat. Untuk semangat adik kelas aja ya. Pokoknya yang jangan cuma mimpi, karena yang lain setiap hari bangun untuk mewujudin mimpi itu. Jadi Bangun. jangan buang-buang waktu, karena nyesel banget kalau saya kalian buang-buang waktu, kalian nggak belajar, gak apa-apa, capek-capek sekarang, ngambis sekarang, karena nanti kalian bakal mati hasilnya gitu. Dari mana motivasi? Cari aja yang passionnya bener-bener diyakinin lagi. Bener kata Cinta, belajar aja, mau dibilang ambis, mau dibilang apa sama orang, udah biarin aja. Karena yang ngejalanin itu kita nantinya, yang enak juga kita. Jadi ya udah jangan dengerin kata orang. Jadi tentuin passion ya. Pikirin ulang sebelum masuk. Sama ini, stereotip di tiap kampus beda, stereotip di tiap jurusan beda. Ketika kalian udah masuk jurusan yang kalian inginkan, dapat dengar stereotip yang kurang enak didengar, gak usah didengerin. Omongan tetangga, omongan dari rumput sebelah emang bakal lebih manis daripada rumput kita sendiri. Yang harus dipikirin adalah tujuan awal, value dari diri kita masing-masing, dan tujuan dan atau goals yang pengen kita capai. Semoga apa yang emang kalian inginkan dari awal bisa berguna untuk diri kalian dan orang lain nantinya. Gitu sih. Ya, untuk kesimpulannya, FMIPA tuh bukan ilmu yang benar-benar mempelajari ilmu murni, tapi tetap memiliki prospek kerja yang sangat luas. Tidak hanya terbatas di jurusan itu saja, bisa ke tambang, bisa ke medis, teknik, dan masih banyak yang lain. Sekian podcast dari Fakultas FIPA. Terima kasih.